Shalom anak-anakku yang ada di rumah, bertemu lagi dengan saya pada hari ini. Kita melanjutkan materi sejarah peminatan, di mana pembahasan kita sampai saat ini masih membahas sekitaran Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, Hindu-Buddha di Indonesia yang mau kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi kita memfokuskan pada prosesnya dan perkembangannya Hindu-Buddha di Indonesia, ya. Nah, oke. Bentuk penyiaran agama Hindu-Buddha di Indonesia itu di mana kita bisa melihat dari beberapa bentuk penyiarannya. Yang pertama adalah agama Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para biksu dari India. Para biksu dari India lah yang membawa agama Buddha ini masuk ke Indonesia, ya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan temuan arkeologis di Sempaga dan Janggar. Agama Buddha masuk ke Indonesia pada abad kedua, ya. Jadi ada sesuatu yang ditemukan di Indonesia bahwa benar di Indonesia itu pernah ada budaya Hindu-Buddha di Indonesia, ya. Kemudian, nah, bentuk penyiaran dari agama Hindu di Indonesia dapat kita ketahui, ya. Nah, ini Hindu-Buddha, ya, bukan cuma Hindu, ya, Hindu-Buddha. Dapat kita ketahui pertama adalah teori sudra yang dikemukakan oleh Van Faber, ya. Apa itu teori sudra? Teori sudra itu adalah rakyat jelata, ya, rakyat jelata yang berada di India yang membawakan kebudayaannya dari India masuk ke Indonesia. Dengan cara apa dan melewati bagaimana para sudra ini, ya, para sekelompok orang-orang sudra, ya, atau dikenal dengan rakyat jelata yang ada di India masuk ke Indonesia. Mereka itu masuk melalui jalur laut, ya, dengan tujuan untuk berdagang. Ketika mereka masuk ke Nusantara dengan jalur laut untuk berdagang, maka lama-kelamaan mereka berkomunikasi dengan dengan rakyat bangsawan, ya, atau pribumi yang ada di Nusantara, ya, dengan tujuan tadi adalah untuk berdagang, dan lama-kelamaan mereka membuat suatu kebudayaan di Indonesia. Yang kedua adalah teori Waisya yang dikemukakan oleh N.G. Krum, ya. N.G. Krum mengatakan bahwa teori Waisya itu adalah teori di mana-mana orang pedagang, ya, rakyat pedagang yang ada di India yang masuk ke Nusantara, ya. Mereka dengan tujuan untuk berdagang datang ke Nusantara, ya. Jadi sekelompok masyarakat pedagang yang ada di India masuk ke Nusantara dengan melewati jalur laut, dan lama-kelamaan juga mereka di Nusantara berkomunikasi, berinteraksi bersama dengan orang-orang Nusantara atau orang Indonesia. Yang ketiga itu adalah teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Briggs dan J.L. Mons dan Mukherjee, ya. Nah, teori kesatria ini dikenal dengan teori prajurit, ya, prajurit atau keamanan yang ada di India. Mereka ini melarikan diri masuk ke Nusantara melalui jalur laut, dan kesatria Sudra Waisya juga ini dikenal sebagai orang-orang yang membawakan kebudayaan masuk ke Nusantara. Nah, teori kesatria itu dikenal adalah sekelompok prajurit yang ada di India, kemudian mereka melarikan diri dari sana, datang berdagang di Nusantara, ya, datang mengajarkan tentang kebudayaan di Nusantara
dengan melewati atau melalui jalur laut, ya. Yang keempat adalah teori Brahmana. Teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Leeuw dan Nilakanta Satri, ya. Kalau teori Brahmana ini dikenal sebagai orang-orang pendeta, ya, orang-orang yang mengajarkan tentang kebudayaan dan agama Hindu Buddha di India. Mereka juga ini datang ke Nusantara untuk berdagang, tapi mereka ini adalah sekelompok, ya, orang yang dikenal sebagai para pedagang, sebagai para pembawa agama dan kebudayaan Hindu Buddha, ya. Dan yang terakhir adalah teori arus balik yang dikemukakan oleh F. Boss, ya. Apa yang dikemukakan di sini? Apa itu teori arus balik? Teori arus balik itu adalah orang Indonesia sendiri, ya, yang dimana awalnya pernah mendapatkan tentang ajaran kebudayaan agama Hindu Buddha, tetapi arus balik dikatakan karena orang Indonesia sendiri yang mau datang atau yang pergi ke India untuk mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan pengetahuan tentang agama Hindu Buddha dan kebudayaan Hindu Buddha itu sendiri. Nah, setelah orang Indonesia ini ke India mendapatkan ajaran tentang agama dan kebudayaan, maka mereka balik lagi ke Indonesia, dan di Indonesia lah mereka juga ikut mengajarkan tentang kebudayaan dan agama Hindu Buddha di Indonesia. Artinya bahwa orang Indonesia sendiri itu yang mengajarkan tentang agama dan kebudayaan Hindu Buddha, di mana tadi orang Indonesia itu yang mau mencari ilmu dan pengetahuan ke India. Setelah mereka sudah dapatkan dan ketahui, maka orang itu balik lagi ke Indonesia dan mengajarkannya apa yang ditemukan di sana, ya. Seperti itu yang dimaksud dengan penyiaran tentang agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, kemudian interaksi masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu. Apa bentuk interaksinya? Kita bisa lihat dua bentuk yang kita temukan pada masa itu, ya. Yang pertama adalah hubungan keagamaan ditandai dengan dianutnya agama Hindu Buddha oleh sebagian masyarakat Indonesia. Maksudnya, ketika agama Hindu Buddha sudah berada di Indonesia, dapat diketahui juga bahwa hubungannya itu ternyata sudah ada orang Indonesia yang sudah menganut agama Hindu dan Buddha. Kemudian yang kedua, hubungan kebudayaan ditandai dengan berkembangnya bangunan, tradisi dan ilmu pengetahuan dari India. Apa itu rupanya bentuknya yang kita lihat pada sebuah bangunan, yaitu didirikannya beberapa bangunan-bangunan di Indonesia seperti adanya bentuk candi, ya. Bentuk-bentuk candi, Borobudur dan Prambanan. Kemudian tradisi yang berkembang dan ilmu pengetahuan yang ada ditemukan di India dan berkembang di Indonesia. Nah, apa pengaruh Hindu Buddha selama berada di Indonesia? Ya, pengaruhnya kita bisa lihat dalam bidang politik, dalam bidang sosial, budaya, kemudian agama dan pengetahuan. Pertama, dalam bidang politik yang kita bisa lihat adalah pemerintahan ditandai dengan munculnya sistem kerajaan yang dikenalnya konsep Dewa Raja, ya. Jadi pengetahuannya yaitu dapat kita lihat pada sebuah kerajaan yang berdiri atau Dewa Raja, ya. Nah, sebuah kerajaan itu adanya sebuah pemerintahan, di situ adalah orang yang memerintah atau dikenal dengan raja. Kemudian dalam bidang sosial ditandai dengan dikenalnya sistem kasta, ya, di mana pada sistem kasta ini, ya, mereka itu mempercayai sebuah hal-hal yang dianggap membawakan sebuah keyakinan, ya. Sistem kasta menganut pada sebuah hal-hal yang lebih besar, ya. Kemudian pada bidang kebudayaan terlihat dari seni patung dan bangunan, ya. Kalau seni patung itu juga kita bisa lihat sampai saat ini, ya, ada di Indonesia. Kemudian seni bangunannya juga kita bisa ketahui bahwa kalau dari segi ini
berarti ini tradisinya orang Hindu dan Buddha. Kemudian dalam bidang agama ditandai dengan munculnya pusat-pusat penyebaran agama Hindu Buddha. Penyebaran agama Hindu di Indonesia itu terus berkembang ya, dengan adanya kita lihat dalam bentuk itu munculnya berbagai penyebarannya. Adanya bangunan-bangunan keagamaan yang dibangun ya. Kemudian pada bidang ilmu pengetahuan ditandai dengan dikenalnya huruf Pallawa atau bahasa Sanskerta ya. Inilah yang dikenal ketika dari masa Praksara masuk ke masa Hindu Buddha, di mana manusia sudah menemukan atau mengenal tulisan, di mana ketika itu sudah muncul yang disebut dengan huruf Pallawa atau bahasa Sanskerta. Nah, inilah pengaruh Hindu Buddha di Indonesia, dan semua ini adalah persoalan dari Hindu Buddha, di mana masa perkembangan Hindu Buddha di Indonesia dimulai tadi dari pada abad keberapa mereka masuk, kemudian apa saja buktinya, dan apa yang menjadi bukti bahwa benar Hindu Buddha itu masuk ke Nusantara, yaitu dibuktikan dengan beberapa teori-teori tadi, dari teori Sudra, teori Kesatria, kemudian teori Brahmana, teori arus balik ya. Kemudian pengaruhnya bisa kita lihat dalam bentuk bidang politik, sosial, budaya, agama, dan ilmu pengetahuan ya. Nah, saya kira itu pertemuan materi kita pada hari ini. Nah, untuk tugasnya yaitu kalian mencari dua bukti perkembangan Hindu Buddha yang masih ada sampai saat ini ya. Di kelas 10 saya sudah pernah membawa kalian ke tempat orang Hindu ya. Nah, kita bisa melihat dari itulah bentuk perkembangan yang bisa kita temukan sampai saat ini. Jadi kalian cari buktinya ada dua yang kalian mau cari, kemudian kalian jelaskan bagaimana bukti itu yang ada yang bisa ditemukan dan kita lihat sampai saat ini ya. Oke, saya kira itu pertemuan kita. Nah, bentuk pengumpulannya nanti akan saya informasikan melalui WhatsApp grup sejarah keminatan di kelas kalian ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas lagi materi-materi tentang Hindu Buddha di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, terima kasih dan shalom, Tuhan Yesus memberkati.